Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kita akan bahas tentang 13 saham yang hari ini, Jumat 30 September 2022, mengalami kenaikan tertinggi. Yang pertama ada HDFA atau Radana Bhaskara Finance. Hari ini ditutup di harga 188 atau naik 29,7%. Ini sangat tinggi sekali ya. Kita lihat ada di sektor finansial dan nilai pasarnya sekarang ada di 1,229 1,2 triliun dengan price book value sebesar 1,93. Jadi ya nilai bukunya sekitar di bawah 1 triliun ya. Yang menarik adalah harga per labanya itu 31. Jadi 31 itu termasuk nggak terlalu kecil tapi juga nggak besar gitu. Jadi ini bagus, artinya harganya belum terlalu mahal sebenarnya. Kita lihat dari grafiknya, grafik trennya. Dia sebenarnya datar saja, kemudian beberapa hari sebelumnya turun, kemudian naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau dilihat dari price book value-nya dan juga linearnya, kemiringannya grafik ini hanya 1,6%, jadi cukup kecil ya. Sedangkan range-nya itu ada di harga 26,4%. Jadi kemarin dia turun cukup dalam, kemudian naik sehingga titik terendah sama titik tertingginya itu sekitar 26% dari harga rata-rata sahamnya. Kemudian selama 30 hari dia sudah naik sebesar 15,3%. Jadi kalau kita lihat di sini 29%, di sini 15,3%, artinya sebelumnya ini dia turun cukup dalam gitu ya. Kemudian yang kedua ada SIPD Sriya Sewu Indonesia. Harganya di hari ini ditutup di harga 1.320. Kemudian hari ini sudah naik 17,3%, cukup tinggi juga, ada di consumer good, non cyclic ya. Dan nilai pasarnya ada di 1,767. Sedangkan price book value-nya ada di harga 2,06, artinya nilai bukunya kurang dari 1 triliun ya. Sedangkan harga per labanya tidak tersedia. Kalau kita lihat grafiknya, ini juga turun cukup dalam ya. Kalau kita lihat betanya minus, artinya emang dalam sebulan ini dia turun cukup dalam dan cukup ini sebenarnya koreksi dari penurunan yang terdalam. Ini patut dicermatin, model-model seperti ini biasanya koreksi teknikal gitu ya. Jadi ini kalau lihat di price book value-nya 2,06 masih nggak terlalu tinggi juga. Selama 30 hari dia masih minus ya, masih minus 9,9%. Kemudian nomor 3 ada TGKA, Tiga Raksasa Tria. Harganya di 8.300, ini saham cukup mahal. Dalam hari ini naik 16,9%, ada di sektor consumer. Nilai pasarnya dia 7,623. Price book value-nya dia ada di harga 4,4. Artinya saham ini memang sudah cukup mahal kalau dilihat dari sini, tapi nilai bukunya dia sudah lebih dari 1 triliun. Jadi termasuk perusahaan yang cukup nggak terlalu kecil gitu ya. Kalau nilai bukunya di atas 1 triliun. Kemudian harganya per laba yang dihasilkan ini cukup bagus. Jadi ada di harga 17. Ini harga yang rasio yang cukup bagus sebetulnya untuk dimasukin seperti ini. Dan ini naiknya hanya beberapa hari yang lalu. Kemudian betanya dia masih dalam tren negatif gitu ya. Jadi walaupun penutupannya ini lebih tinggi daripada
30 harinya sudah 11% positif, tapi secara keseluruhan trennya ini atau beta linearnya ini masih minus. Kemudian yang nomor 4 ada SMDM Surya Mas Jurang Makmur. Ini saham ini beberapa hari terus mencatatkan fenomena kenaikan ya. Kalau kita lihat selama 30 hari dia sudah naik 105%. Dia di harga 400. Kalau kita lihat harga per labanya ternyata masih cukup rendah. Ada di harga 13. Sedangkan price book value-nya juga kurang dari 1. Artinya nilai bukunya SMDM ini lebih tinggi dari nilai pasarnya. Sekarang dia nilai pasarnya 1,9, berarti nilai bukunya dia sekitar 2 triliun lebih sedikit. Dan trennya seperti ini, dia selalu naik. Ini adalah perusahaan properti ya. Kemudian range-nya dia sudah selama sebulan ini range atau spread-nya sudah mengalami selebar 73%. Kemudian yang kelima ada Aisyah FKS Food Sejahtera, harganya di 164. Hari ini naik 10,1% di consumer good dan nilai pasarnya 1,5, sedangkan price book value-nya dia di 1,89. Artinya nilai bukunya dia juga kurang dari 1 triliun. Kalau kita lihat trennya, dia datar, kemudian baru naik. Beta linearnya pun juga baru 3% ya. Jadi ini saham relatif datar saja dan baru naik di belakangan saja. Kemudian selama 30 hari dia juga baru naik 11,8%. Range-nya juga masih tipis 13,8. Ini mesti dilihat news-nya ya. Ada apa? Kalau nggak ada news berarti ya sebentar lagi turun lagi. Kemudian nomor 6 kita Cars. Di sini kosong nama perusahaannya. Kemudian harganya di 90. Kalau kita lihat nilai pasarnya 1,3, tapi price book value-nya 5,23. Trennya perusahaan ini sedang dalam tren menurun ya. Secara beta linearnya memang positif, tapi ini harus dicermatin bahwa selama setengah bulan terakhir dia turun gitu. Range-nya sudah 67%, jadi cukup berfluktuasi. Ini adalah tengah bulan kemarin sepertinya puncaknya gitu. Kemudian selama 30 hari dia sudah naik 21%. Jadi saham ini cukup dicermatin. Kemudian Amar, ini Bank Amar. Di harga 250 naik 8,7%, ada di sektor finansial. Sektor finansial ini perlu catatan ya bahwa ini nilai pasarnya baru 3,4 sedangkan price book value-nya 1,68. Bank-bank kecil ini sekarang ini sedang mengalami masalah dengan nilai bukunya karena peraturan terakhir di akhir tahun ini nilai bukunya harus sudah mencapai di atas 3 triliun rupiah kalau tidak mau jadi BPR gitu ya. Jadi ini sekarang ya sekitar 2 triliunan, masih kurang 1 triliun untuk bisa naik dan trennya dia sudah turun. Kemungkinan akan terjadi private placement atau right issue. Beta linearnya dia di harga minus 16,8 dan secara 30 hari dia sudah turun minus 12%. Range-nya juga tipis saja sebetulnya di 22,4 karena memang penurunan bisnya tipis gitu ya. Kemudian BEL, Trisula Tekstil Indonesia, harganya di 192, naik 8,5% hari ini. Dia ada di sektor consumer cyclic. Nilai pasarnya 1,392%. Nilai price book value-nya 5,25. Harga per labanya, jadi
labanya ini sangat tipis sekali, dia di harga 664. Jadi kalau dilihat dari kinerja profitnya dia emang cukup jelek, dan dilihat dari price book value-nya dia sudah cukup mahal juga, dan trennya dia sedang turun. Beta linearnya selama 30 hari minus 18%, range-nya ada di 36%, dan 30 harinya dia sudah minus 22%. Kemudian Tugu, asuransi Tugu Pratama Indonesia, harganya 2.570, termasuk saham yang cukup mahal. Sektor finansial, nilai pasarnya 4,5, tapi price book value-nya 0,5. Jadi nilai bukunya 2 kali lebih tinggi daripada nilai pasarnya, sekitar 8 triliun berarti. Ini cukup bagus, dan kalau dilihat dari harga labanya, ini patut dicermatin karena harga per labanya dia bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi. Baru 13%, baru 13 poin. Jadi rasio antar harga dan laba dihasilkan itu dia 13. Cukup bagus. Kemudian beta linearnya dia sedang dalam tren positif, 9,8%. Range-nya dia 50,9%. Jadi saham ini memang cukup fluktuatif juga. Jadi menurut saya Tugu ini bisa diperdalam lagi. Selama 30 hari dia sudah naik 29,8%. Ya, kalau lihat naiknya sih sudah cukup tinggi ya. Itu sebabnya dia setengah bulan terakhir kelihatan trennya koreksi. Kemudian Poluk Hotel Group, ini emiten pengelola hotel. Harganya di 915, hari ini naik sebesar 48,3%. Di sektor properti, nilai pasarnya 1,8 triliun, sedangkan price book value-nya 1,08, jadi ya nilai bukunya sekitar 1,7 triliun, cukup besar perusahaan ini. Dan harga per labanya 10, ini juga bagus ya, antara Tugu dan Poli ini bisa diperdalam. Dan beta linearnya dia ada di tren positif 7,4%. Selama 30 hari dia baru naik 10,4%. Jadi ini perlu dilihat fundamental dan isu-isu keuangannya. Kemudian nomor 11 ada Bank Aladin Syariah. Harganya di 1.705, naik 7,9%, ada di sektor finansial. Kemudian nilai pasarnya 23 triliun. Ini Bank Aladin ini kalau nggak salah pimpinannya ini anaknya Menteri Luar Negeri ya, Retno Marsudi. Price book value-nya 23, jadi bank ini juga nilai pasarnya sudah cukup mahal sekali, 23 kali. Dan seperti ini kemungkinan kalau lihat trennya per sebulan ini minus 5,8%, ini layak mendapat tanda tanya gitu ya. Dan selama 30 hari dia juga minus 0,9%, sedangkan range-nya dia cukup tipis juga 11,7%. Jadi saham ini relatif taktik dalam rentang yang tipis gitu ya. Kemudian nomor 12 ada SKRN Super Grand Mitra Utama. Harganya di 1.500, hari ini naik 7,5% di sektor industrial. Nilai pasarnya 2,2 triliun. Kemudian price book value-nya 3,75, artinya nilai bukunya kurang dari 1 triliun. Dan harga per labanya 34. Nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu mahal. Range-nya linear BT-nya positif, artinya dalam tren naik. Kemudian rate-nya juga nggak terlalu tipis, ada di 22,7, dan selama 30 hari sudah naik 22%.
Kemudian SAME Sarana Meditama Metropolitan ini banyak investor-investor besar yang masuk dari bulan-bulan kemarin seperti misalkan Astra kalau nggak salah ya. Kemudian kalau kalian ada, saya nggak sempat buka catatan soalnya. Kalau mau ada yang komen silahkan komen. 286 harganya dan naik 7,5%, ada sektor healthcare. Nilai pasarnya 4,8 dan price book value-nya 1,33, jadi jaringan rumah sakit ini cukup besar, sekitar 4 triliunan ya nilai bukunya, jadi cukup mahal. Harga per labanya sudah lumayan tinggi 56 dan trennya negatif. Ini yang perlu dicermati bahwa trennya negatif. Perlu dilihat dari rentang waktu yang lebih lama lagi. Sekarang betanya minus 20 dan rentang harganya di 37,5%. Sedangkan tren 30 harinya, kenaikan 30 harinya dia ada di minus 27%, cukup dalam. Dan seperti ini menurut saya nggak perlu diambil risiko. Jadi dari 13 ini kalian hanya cukup memilih satu atau dua gitu. Kalau mau saya pilihkan mungkin yang ini ya, Tugu dan Poli. Tapi terserah kalau kalian, karena begini ya, price book value tinggi kalau trennya memang positif ya mungkin bisa dan ada corporate action yang bagus ya boleh dimasukin. Tapi kalau nggak ada ya diabaikan saja. Thank you very much. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Thank you.